Menurut hierarki kebutuhan Maslow, Maslow Hierarchy of Needs, kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi 5 level. Yang pertama, physiological needs atau kebutuhan fisiologi. Yang kedua, safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Dan yang ketiga, social needs, yaitu kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Yang keempat, esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan. Dan yang kelima adalah self-actualization needs yang merupakan kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut hasil riset Abraham Maslow, kebutuhan-kebutuhan ini bertingkat dan sebelumnya bisa memuaskan kebutuhan di level berikutnya. Kebutuhan di level sebelumnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Berikut adalah penjelasan level-level dari hierarki tersebut. Level yang pertama yaitu physiological needs, di mana level pertama dari hierarki kebutuhan manusia adalah physiological needs atau bisa disebut dengan kebutuhan fisiologi kita. Level ini terdiri dari kebutuhan-kebutuhan fisik yang paling mendasar dan adalah hal-hal yang kita perlu untuk tetap hidup. Ini termasuk makanan, minuman, tempat berteduh, tempat tidur, oksigen, atau sandang, pangan, dan papan. Level yang kedua adalah safety needs. Setelah memenuhi kebutuhan level pertama, maka kita bisa mulai mencoba memuaskan kebutuhan level kedua. Safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Keamanan di sini bukan cuma berarti secara fisik. Walau itu juga termasuk dalam level ini, tetapi juga mengenai rasa keamanan. Artinya, selain keamanan secara fisik, kebutuhan ini juga termasuk stabilitas dan ketergantungan, sekaligus perlindungan dari kriminalitas, terorisme, perang, penyakit, bencana alam, dan lain-lain. Level yang ketiga yaitu social needs. Setelah kebutuhan fisiologi terpenuhi dan kita sudah merasa aman, maka berikutnya adalah kebutuhan kita untuk merasakan kasih sayang, sekaligus perasaan memiliki dan dimiliki, atau social needs. Yang dimaksud adalah kebutuhan manusia untuk merasa dibutuhkan agar dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Kebutuhan ini bisa termasuk keinginan untuk bersahabat atau untuk memiliki pasangan dan keturunan. Kebutuhan untuk dekat pada keluarganya, dan juga keinginan memberi dan menerima cinta. Level yang keempat adalah esteem needs. Setelah mereka merasa bahwa kebutuhan fisiologi mereka terpenuhi, keamanan mereka terjamin, dan bahwa mereka adalah warga negara dari komunitas sosial mereka. Mereka akan memiliki esteem needs atau kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini adalah kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestis. Level yang kelima adalah self-actualization needs. Setelah semua kebutuhan di atas terpenuhi, maka kita akan mencapai kebutuhan akan aktualisasi sendiri. Atau bisa disebut dengan self-actualization needs. Kebutuhan ini adalah mengenai membuktikannya dan menunjukkan diri kepada orang lain. Untuk melakukan itu, kita akan mengembangkan diri sendiri secara semaksimal mungkin untuk segala potensi yang kita miliki. Berikutnya yaitu 4 tipe perilaku pembelian konsumen. Yang pertama yaitu perilaku pembelian kompleks. Customer ada dalam tingkah laku pembelian yang kompleks saat mereka begitu ikut serta dalam pembelian serta memiliki persepsi yang penting tentang ketidaksamaan di antara merek. Customer mungkin saja juga akan ikut serta saat produk itu mahal, memiliki resiko, tidak sering dibeli, serta menunjukkan ekspresi diri. Yang kedua adalah perilaku pembelian pengurangan disonasi. Tingkah laku pembelian pengurangan disonasi berlangsung saat customer memiliki keterlibatan yang tinggi dengan pembelian yang mahal.
tidak sering mengambil resiko tetapi memiliki sedikit pertimbangan tentang ketidaksamaan antara merek. Contohnya, customer yang beli kasur memiliki keterlibatan yang tinggi karena mahalnya serta arena ekspresi diri. Yang ketiga adalah perilaku pembelian kebiasaan. Tingkah laku pembelian rutinitas berlangsung dalam keadaan di mana customer memiliki keterlibatan rendah serta tidak memandang penting perbedaan antara merek. Contohnya, gula. Customer memiliki keterlibatan yang rendah dalam kelompok produk itu. Mereka cuma pergi ke toko lalu ambil satu merek. Selanjutnya yang keempat, yaitu perilaku pembelian pencarian variasi. Customer ada pada tingkah laku pembelian pencarian variasi adalah pada kondisi di mana customer memiliki tingkat keterlibatan yang rendah, namun memandang penting perbedaan merek. Dalam keadaan ini, customer sering berpindah merek. Contohnya, customer yang ingin tahu cara menebalkan alis, lalu mencari pensil alis. Ketika beli, seseorang customer kadang-kadang mempunyai beberapa kepercayaan, memilih pensil alis tertentu tanpa banyak mengevaluasi.